Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Muhammad Krisna Sadrawi Bawa, NIM 235. saya Mutiara Asri, NIM 243. Saya Nisa Trihandayani, NIM 237. Saya Imam Wahyudi, NIM 264. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai moderasi beragama di salah satu gereja, yaitu Gereja Pantai Kosta, Surakarta. Di sini menurut Bapak, pandangan Bapak gimana sih tentang moderasi beragama di Indonesia? Moderasi beragama. Moderasi itu Kayak kita beda-beda tapi tetap selaras. oke, moderasi beragama berarti kan gimana kita memandang dari berbagai agama itu pandangannya seperti apa, itu dari kekristenan atau dari semua agama. Maksudnya dari pandangan pribadi, kalau menurut saya ya, kalau kita memandang setiap agama itu kan mereka punya keyakinan masing-masing, punya kitab masing-masing, punya sesembahannya masing-masing, bisa nabi dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghargai. Tetapi kalau dari sudut pandang agama itu sendiri, ya pasti kita punya sisi yang namanya sesuatu yang istilahnya radikal, pasti itu ada. Di Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya pasti ada, sisi itu ada. Tapi kalau dalam bernegara kita tidak memunculkan itu. Ya, tentu itu adalah konsumsi untuk kalangan pribadi. Nah, itu tidak bisa dicampur adukkan dengan agama lain ya, karena memang sudah berbeda. Jadi seperti itu, sehingga itu akan menjaga kerukunan antar umat beragama, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ya, bisa menjawab. Oke. Menurut Bapak, Ya. apa makna moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Indonesia ini? Oke, ya saya sebenarnya nggak terlalu paham sekali ya moderasi itu. Cuman yang saya pahami di Indonesia ini kan plural ya. Kita banyak agama. Nah, itu tadi pertanyaannya gimana? Menurut Bapak, itu apa makna moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat? Moderasi beragama dalam kehidupan Masyarakat yang beragam di Indonesia. gimana? Moderasi itu buat apa? Memaknainya dalam dunia kita yang plural ini, maksudnya di Indonesia. Oke, ya bagi kami atau saya secara pribadi, ya itu tidak masalah karena gini, karena konsep kita di Indonesia ini kan menghargai ya, saling menghargai. Jadi tidak masalah mau agama apa aja, kita lihat saja dari sisi-sisi yang positif. Misalnya dari agama A, B, C pasti punya sesuatu yang punya nilai baik, pasti. Semua agama pasti punya nilai baik. Nah, kita ambil dari sisi-sisi positifnya. Kalau kita ambil dari sisi negatif, contohnya dari keyakinan yang ekstrim dari masing-masing agama, nah itu kita tidak bisa bekerja sama biasanya. Nah, maka kita perlu, kalau dalam berhubungan dengan berbangsa dan bernegara, kita ambil hal-hal yang sifatnya adalah bisa digunakan untuk kebersamaan, ya, bukan bersifat yang ekstrim. Kalau ekstrim itu saya maksudkan itu seperti iman. Nah, iman itu kan sesuatu yang sangat pribadi, yang sangat tidak bisa istilahnya diganggu gugat oleh orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh munculkan itu. Kita memunculkannya hal-hal yang positif yang bisa membangun masyarakat. Misalnya dalam Islam ada puasa, ini pas hari puasanya. Puasa itu baik nggak? Baik, sangat baik. Nah, apakah agama lain ada? Nah,
Dari situ kita aja bisa memahami, oh saudara-saudara kita Muslim lagi puasa nih. Nah, banyak juga kami orang-orang Kristen juga misalnya diundang bukber, ya kita berangkat aja. Karena apa? Ya itu hal yang baik gitu. Kita nggak pernah mempermasalahkan itu gitu. Bahkan kita orang Kristen juga punya puasa misalnya, tapi beda hari, beda cara, nggak masalah. Tapi kita bisa memahami itu. Oh, kalau Muslim ada puasa, kita menghargai. Nah, itu aja. Jadi munculkan hal-hal yang positif, jangan hal yang sifatnya ekstrim ke dalam ini kita munculkan, jangan, karena itu pasti nggak pernah bisa nyambung, ya gitu. Jadi kayak hal yang misalnya yang cuma kayak agama kita tahu, ya berarti nggak tahu aja gitu. Gimana? Kayak misal kita yang kita tahu aja mereka nggak usah tahu gitu. Kalau misal itu nggak selaras sama. Iya, karena gini, ada satu kata yang sangat baik. Menurut keyakinan saya, nah itu sudah sulit. Itu menurut keyakinan saya itu adalah sesuatu yang private. Kalau memperdebatkan, saya kan punya keyakinan, banyak punya keyakinan, ya jelas gak nemu, ya karena berbeda. Nah, tapi dalam berbangsa ini kita kan disatukan oleh banyak hal ya, misalnya komunitas. Komunitas itu kan butuh apa namanya istilahnya, tolong menolong, bahu membahu dalam masyarakat. Ada misalnya orang yang punya kepandaian ini, ada yang punya kepandaian ini. Saya yakin itu tidak semua satu agama, ya kan? Nah, apakah kita mempermasalahkan itu? Wah, kamu Kristen atau Muslim, Hindu, Buddha, kamu tidak bisa bekerja sama dengan kami, kan enggak? Ya kan? Di masyarakat aja lah, kayak di kampung saya itu ya macam-macam. Ya ada Muslim, ada yang Kristen jadi bendahara, yang Muslim jadi apa ya, jadi apa ya, itu sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan gitu. Tapi justru itu malah justru sesuatu yang beragam itu baik untuk kita gitu. Jadi titik poinnya adalah munculkan hal-hal yang positif, jangan hal yang ekstrim ke dalam itu kita bawa keluar, pasti akan bertabrakan ya gitu. Apakah sudah menjawab? Oke. Ya. Saya ingin bertanya ke Bapak, bagaimana cara menanamkan nilai moderasi beragama kepada generasi muda agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh sikap intoleran? Ya, oke. Nah, sikap intoleran ini kan jadi sesuatu yang di Indonesia ini masih apa ya istilahnya, masih banyak terjadi. Makanya ada pertanyaan itu tadi, gimana kita menanamkan itu. Nah, pertama, saya yakin semua agama itu diajarkan yang namanya kasih. Nah, jadi satu kata ini ajaib. Nah, kalau kita memahami betul kasih ini, maka hal-hal yang sifatnya ekstrim itu tidak akan terjadi. Contoh ya, contoh. Saya melakukan ini, misalnya mencuri, ini demi kepentingan agama saya, kira-kira gimana? Pasti kacau. Karena mencuri itu kan menyakiti orang lain, merugikan orang lain, ya kan? Walaupun itu di atas nama kan kebenaran, nah, kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut dia. Tapi apakah itu general untuk orang lain? Ya tidak. Nah, jadi menanamkannya itu ya itu kasih. Jadi kasih itu kan luas. Contoh kasih itu memberi, ya. Kasih itu menolong misalnya. Kasih itu bersikap sabar. Kasih itu tidak merugikan orang lain misalnya. Banyak sekali kasih itu. Jadi kalau kami di gereja ini, kita bukan hanya di gereja ya, di sekolah-sekolah juga mengajarkan yang terutama itu kasih ya. Jadi kasih itu yang utama. Karena apa? Kalau kita berdasar keyakinan masing-masing, ya itu tadi, pasti setiap masing-masing orang itu merasa paling benar, ya paling benar. Tapi ada bahasa yang menyatukan umat manusia yang nggak bisa ditolak, itu kasih. Nah, itu bahasa yang nggak bisa ditolak manusia. Ya, kita bisa beda agama, tapi kasih itu nggak mungkin bisa ditolak, nggak mungkin, nggak bisa. Jadi, nah itu caranya adalah menanamkan kasih, nilai-nilai kasih, perbuatan-perbuatan kasih, gitu. Itu. Apakah sudah menjawab? Oke.
bertanya ya Pak. Ya. Menurut Bapak itu bagaimana sih cara membangun hubungan yang harmonis antara umat Kristen dengan pemeluk agama lain? Membangun hubungan harmonis. Ya. Oke. Jadi hubungan harmonis ini adalah kita ambil cara aja sesuatu yang sama-sama menguntungkan, sama-sama menyenangkan. Nah, kita ambil hal-hal yang umum, tidak boleh hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, kalau saya mau menyenangkan teman saya, ya saya harus tahu bagaimana cara pandang dia, bagaimana apa hal-hal yang dia sukai, apa hal yang membuat dia nyaman. Contoh kalau di masyarakat ya, gimana sih cara kita menghargai teman kita yang lain. Contoh kami di sini misalnya gereja kami dulu itu memang dulu terbatas ya, masih belum bagus. Itu kami jendela terbuka semua. Tapi kami sadar bahwa belum tentu loh tetangga-tetangga itu bisa terus mendengar ketika kami beribadah dengan keras misalnya. Karena kadang malam juga. Nah, bisa jadi anaknya lagi sakit, dia lagi butuh sunyi senyap. Nah, kan itu kita ada di lingkungan yang bukan lingkungan kita sendiri gitu. Nah, jadi kita, ini salah satu contoh kecil aja. Nah, kita akhirnya tutup semua jendela itu, kita pasang peredam. Supaya apa sih tujuannya? Supaya tidak ganggu. Itu aja. Jadi tujuannya seperti itu. Karena gini, kalau kita melihat secara umum, nah kalau kita dengar suara yang keras, tetangga dengar suara keras, pasti ya sekali dua kali oke lah, maklum misalnya. Tapi kalau banyak kali, nah bisa jadi kan tidak suka. Nah, itu hal-hal yang kita istilahnya kita tahu diri dan membatasi itu supaya tidak jadi. Nah, ada kata yang baik itu batu sandungan. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, gimana caranya agar kita baik dengan orang lain? Ya, kita singkirkan batu-batu sandungan yang kira-kira bisa membuat orang tersandung. Nah, itu kita singkirkan. Nah, contohnya itu aja tadi, contoh kecilnya. Jadi kita ingin membuat orang lain itu nyaman. Ketika kita beribadah pun kita ingin membuat orang lain nyaman. Nah, apakah sudah menjawab? Sudah. Oke. Mau nanya dua lagi? Ya, boleh silakan. Bagaimana gereja ini tuh dapat berperan dalam memperkuat toleransi dan mungkin kerjasama antar umat beragama? Oke. Kerjasama antar umat beragama ya. Nah, yang pertama kita itu, ini contoh lagi aja ya, biar real ya. Kita itu membuat contoh, kita membuat TK, baru bisa membuat TK. Nah, TK itu boleh, yang muslim boleh masuk, agama apapun boleh masuk, sangat boleh. Dan kita tidak mengajarkan hal-hal yang ekstrim. Wah, yang sangat misalnya kan banyak orang khawatir ya, wah nanti kalau di sekolah Kristen nanti diajar hal-hal yang sifatnya akan merenggut imannya misalnya gitu. Tidak, kami itu mengajarkan yang namanya kasih saja. Jadi secara umum saja. Kalau di sekolah-sekolah mengajarkan kasih. Beda kalau di gerejanya. Di gereja kan memang kita mengajarkan tentang iman, tentang Alkitab, jelas berbeda ya. Nah itu, tapi itu bisa kita lewat sekolah, itu yang pertama. Kedua, misalnya nih di dalam masyarakat dibutuhkan apa sih? Dibutuhkan apa? Kami sering dimintain tolong misalnya menyediakan sound untuk acara tertentu. Atau gereja kita dipakai halal bihalal, itu sering juga. Biarin aja karena apa? Loh, kita ini manusia, kadang kita beragama terus kita lupa kalau kita tuh manusia gitu, benar nggak? Nah, kita lupa kalau kita manusia, kalau agamanya dihilangi ya udah, kita manusia aja sebenarnya. Dan agama itu kita tahu sendiri adalah tata cara manusia gimana supaya tidak chaos, sesuatu tidak chaos.
Nah, agama aja filosofinya agar tidak chaos. Nah, kalau kita membuat chaos berarti kita tuh nggak beragama sebenarnya. Nah, gitu. Jadi, kita mesti berbaur. Ya tadi prinsipnya memberikan sesuatu yang positif kepada masyarakat, yang berguna, yang bisa menolong, membantu. Nah, jadi bahkan di beberapa anak itu kami berikan misalnya beasiswa yang tidak mampu, itu biarin aja. Saya yakin itu juga dilakukan bukan hanya kami ya, ini kan contoh aja dari hal kecil yang bisa kami lakukan. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi apa yang bisa kami lakukan untuk mensupport masyarakat ya kami lakukan. Contoh di sini ada juga klinik kesehatan tiap minggu, baru bisa itu, tapi kami pengen yang lebih, siapa aja boleh masuk, bukan hanya jemaat. Misalnya orang kampung sini, kami nggak memandang itu harus Kristen, enggak. Jadi siapa saja silakan masuk kalau mau periksa, ada dokternya. Nah, jadi hal-hal seperti itu aja. Nah, itu kan lebih menyenangkan ya daripada kita membahas tentang agamamu apa. Nah, karena kita ini manusia itu tadi. Ya. Apakah sudah menjawab? Sudah. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Misal terjadi konflik yang melibatkan isu agama, apa yang bisa dilakukan seperti Bapak ini untuk meredamnya itu? Oke. Nah, itu tergantung ya kapasitasnya sebagai apa dulu. Misalnya yang konflik adalah jemaat saya dan apa itu saya bisa, tapi kalau konfliknya lebih dari itu tentu bukan ranah saya. Nah, ini konflik seperti apa dulu, iya kan? Antar jamaah sendiri sama Oh gitu. Nah, tentu kalau saya sebagai pemimpin, saya akan mengambil kesempatan untuk berbicara dengan pemimpin agama yang bermasalah juga, yang maksudnya yang orang bermasalah tadi. Ya, misalnya bermasalah dengan rekan-rekan yang muslim. Nah, ada ustadznya atau pastinya. Nah, saya akan berbicara tentu mengkonfirmasi apa masalahnya tadi sebenarnya, karena kadang para pemimpin itu sudah mengajarkan yang baik, tapi pada kenyataannya di lapangan secara personal itu orang-orang tidak bisa menerapkan, dan itu lalu memakai topeng agama untuk membenarkan kelakuannya. Nah, itu kan yang sering merugikan kita. Jadi apa ya, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu tapi menggunakan agama. Nah, ini kan yang rugi agama sebenarnya. Kalau ada orang-orang muslim yang dalam tanda kutip radikal melakukan ini dan itu merugikan orang lain, lalu mengatasnamakan agama misalnya, saya yakin orang muslim yang lain itu pasti akan sedih, pasti juga akan kecewa ataupun marah pasti. Loh kok begini? Pasti dia akan begini, itu bukan agamaku, itu orangnya saja, pasti akan begini. Nah, jadi yang dilakukan kalau misalnya ada konflik seperti itu ya tentu apa ya, berkomunikasi dengan pemimpin supaya bisa diselesaikan. Itu sih ya. Kalau bisa dengan pribadinya ya tidak apa-apa, tapi biasanya kan punya pemimpin. Nah, dari pemimpin ini kan, kalau saya kan tidak bisa misalnya menyuruh orang, ayo kamu harus begini, tidak bisa. Harus pemimpinnya dia kan yang mengarahkan. Nah, saya sebagai pemimpin di sini ya komunikasinya dengan pemimpin. Nah, itu sih yang bisa dilakukan. Itu salah satu contoh aja. Nah, kalau yang mau yang lebih religius ya kita berdoa, mesti gitu ya. Salam bon. Itu? Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.